Baik tempo yang paling cepat atau lambat, seluruhnya tetap memperhatikan hukum tajwid, sifat, dan mahrojul huruf. Cepat lambatnya bacaan tidak mesti dihitung beberapa detik per harokat, melainkan dari tempo bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, bolehkah membaca Al-Quran dengan tempo cepat? Al-Quran pun tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan. Saking istimewanya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka ia memperoleh 10 kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Telah menjadi tradisi di kalangan umat muslim untuk menghatamkan 30 juz Al-Quran selama bulan Ramadan. Karena pahala yang didapat akan begitu banyak jumlahnya, bahkan banyak yang berlomba-lomba untuk cepat hatam. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu yang mampu menyelesaikan bacaan Al-Quran hanya dalam sehari semalam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mampu melakukannya hingga 60 kali dalam satu bulan. Sahabat, banyak yang mempertanyakan apakah membaca Al-Quran dengan cepat demi mengejar hataman itu baik? Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah meminta Abdullah bin Amr untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Akan tetapi Abdullah bin Amr ternyata mampu menghatamkannya lebih cepat. Dari Abdullah bin Amr ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah seluruh Al-Quran dalam sebulan. Aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk melakukan lebih dari itu. Rasulullah SAW pun bersabda, maka bacalah dalam seminggu dan janganlah menyelesaikannya kurang dari jangka waktu itu. Hadis riwayat Bukhari. Tempo bacaan Al-Quran setiap pembaca berbeda-beda. Para ahli tajwid menyepakati bahwa tingkatan bacaan Al-Quran dibagi menjadi 4, mulai dari at-tahqiq, yang merupakan bacaan paling lambat yang ditujukan kepada mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah at-tartil. Tempo bacaan tenang akan tetapi lebih cepat dari at-tahqiq. Disusul dengan at-tadwir, bacaan di antara at-tartil dan al-hadar, dan yang paling cepat temponya disebut al-hadar. Baik tempo yang paling cepat atau lambat, seluruhnya tetap memperhatikan hukum tajwid, sifat, dan mahrojul huruf. Cepat lambatnya bacaan tidak mesti dihitung beberapa detik per harokat, melainkan dari tempo bacaannya. Bisa jadi tempo lambat membutuhkan waktu 2 detik untuk satu harokat, dan tempo cepat hanya membutuhkan setengah detik untuk satu harokat. Menggunakan tempo cepat atau lambat seluruhnya adalah baik asalkan tidak keluar dari kaidah tajwid dan tetap memperhatikan sifat dan marojul huruf. Akan tetapi dari keempat tingkatan tempo bacaan di atas, ulama sepakat bahwa tempo bacaan at-tartil merupakan tempo bacaan terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.